mengucap syukur kepadamu. Pemeliharanmu terbukti atas hidup kami. Dan kami mau duduk diam hari ini, mendengar Tuhan berfirman bagi kami. Sebab di dalam firman-Mu terdapat kekuatan bagi kami. Di dalam firman-Mu ada pengharapan. Di dalam firman-Mu mata kami terbuka untuk melihat terang di tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kami. Roh Kudus pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini. Berikan kami roh hikmat dan pengertian, sehingga kami menangkap isi hati Tuhan. Kami berjalan dalam kekuatan yang dari Tuhan, dan kami penuh dengan iman dan pengharapan, selalu tertuju kepada-Mu. Di dalam nama Yesus dan pimpinan Roh Kudus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, bersama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Natal kepada kita semua, walaupun sudah lewat beberapa hari, karena baru hari ini kita berjumpa. Sebagian ada di rumah dan menonton live. Satu hal yang kita perlu pegang dan menyadari adalah dalam kondisi dan keadaan apapun, Tuhan itu tetap baik. 2020 kita telah lewati dengan pergumulan masalah dan yang beragam-agam. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu membuktikan bahwa Tuhan telah memelihara kita. Maka tahun ini saya percaya dengan segenap hati sesuai dengan tema gereja kita, di dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa kalau Tuhan sanggup memelihara kita di tahun 2020, Tuhan yang sama akan memelihara kita di tahun ini, di tahun yang akan datang, dan sampai selama-lamanya. Kenapa saudara? Dia adalah Allah yang setia. Oleh karena itu, saya mengajak saudara buka Alkitab di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dengan judul berikut, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara, saya mau hari ini kita mulai tahun yang baru, di minggu yang pertama kita ibadah, dengan mulai melihat hidup ini dari kacamatanya Tuhan, dari perspektifnya Allah, dari rancangannya Allah, dari tujuannya Allah, sehingga saudara dan saya tidak akan digoncangkan, ditakuti, dibimbangkan oleh kondisi dan keadaan. Saya menyadari bahwa pandemi terus berjalan, korban terus berjatuhan, bahkan kapan selesainya kita belum tahu. Tidak ada kepastian sementara. Vaksin pun belum ada pembuktiannya secara nyata. Ada yang terkena sakit, ada yang ekonomi mungkin goncang, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Dalam tanda kutip, banyak orang mengalami yang namanya penderitaan. Kekhawatiran semakin bertambah-tambah.
Kalau kita lihat di Eropa, bahkan gelombang kedua sudah mulai terjadi, sehingga negara Eropa banyak mulai lockdown. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting supaya kita pegang dan renungkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Hari ini saya mau khotbah tentang mendapat kekuatan yang baru. Mendapat kekuatan yang baru di tengah kondisi yang sulit. Di tengah kondisi di mana seolah-olah tidak ada jalan keluar. Di mana kita ada merasa ancaman-ancaman, bahkan nyawa kita pun terancam karena COVID dan situasi. Mendapat kekuatan baru. Kenapa saudara hari ini harus kuat? Lebih dari sebelumnya. Kenapa saudara harus bangkit daripada keterpurukan walaupun di tengah masalah dan pergumulan, penderitaan yang sedang dialami? Alasannya adalah karena yang pertama, saudara punya pengharapan. Dunia boleh goncang, tetapi orang percaya ada di dalam pengharapan yang besar. Kenapa pengharapan? Ternyata orang percaya menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah, bahwa Tuhan punya rencana yang baik, walaupun di tengah penderitaan. Harapan yang akan membuat saudara itu punya kekuatan untuk lanjutkan kehidupan. Tanpa pengharapan, orang disebut setengah mati sudah. Kenapa? Kalau saudara tidak mengharapkan apa-apa, untuk apa saudara hidup? Tetapi orang percaya di tengah penderitaan, di tengah masalah, matanya tertuju kepada apa? Kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu memberi pengharapan. Maka perhatikan baik-baik, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan mengirim sebuah surat melalui Nabi Yeremia bagi bangsa Israel atau Yehuda yang sedang ada di dalam pembuangan sebagai tawanan. Mereka telah diangkut dari tanah air mereka, dari kebanggaan mereka. Orang Israel bangga dengan tanah airnya. Kenapa? Tuhan yang beri. Tiba-tiba keadaan berubah dan mereka harus menjadi budak, tawanan. Itu adalah penderitaan yang besar bagi mereka. Mereka tidak bebas lagi melakukan apa yang mereka mau, sesuka mereka, seperti hari ini. Saudara mau nongkrong tidak gampang, ada aturan. Saudara mau buka masker aja, bisa kena pidana. Artinya apa? Kita ini hampir seperti orang yang di penjara ini tanpa sadar. Bahkan ada jam-jam yang tidak boleh orang ada di luar. Orang nggak boleh kumpul-kumpul lagi dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kita ini dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Itu gambaran yang dimiliki oleh orang Israel. Mereka ada di dalam tawanan. Dan Tuhan yang mengizinkan mereka ada di sana. Tuhan yang telah menubuatkan bahwa mereka akan dibuang ke Babel. Tuhan yang mengizinkan mereka dapat menjadi tawanan itu. Dengan kata lain, ingat baik-baik, bukan karena saudara adalah orang percaya, saudara akan lepas dari masalah. Bukan karena saudara banyak berdoa, saudara tidak akan alami penderitaan. Yesus sendiri telah menderita. Dan Alkitab catat dia menderita memberi teladan. Kalau Allah menderita dan saudara adalah pengikutnya, jangan mendengar berita bahwa orang percaya aman-aman. Benar aman, tetapi aman tidak artinya orang percaya nggak boleh sakit.
Banyak pendeta meninggal karena COVID. Apakah mereka itu tidak layak? Mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah kepunyaan Tuhan. Mereka biji mata Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan hari ini COVID belum selesai? Banyak orang mulai bertanya, di mana Tuhan itu? Kalau Tuhan benar-benar menyertai orang percaya, kenapa ada yang meninggal? Kenapa ada yang kena juga COVID? Padahal perjanjian Tuhan adalah Tuhan akan melindungi kita. Itu banyak pertanyaan yang muncul. Bahkan ada orang yang sharing ke saya, banyak bertanya, Pak Nicholas, saya baca ayat ini, tetapi kenapa saya sekarang alami begini? Saudara harus memahami Tuhan punya rencana. Rencana inilah yang akan memberi pengharapan kepada saudara. Kenapa? Kata rencana di sini diartikan sebagai pikiran Tuhan, idenya Tuhan, tujuannya Tuhan. Itu rencana dalam bahasa asli. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita, aku tahu tujuan yang saya tetapkan buat engkau. Tuhan mengingatkan, aku punya pikiran yang sudah jelas tentang apa yang kamu alami. Dengan kata lain, COVID ini tidak mengagetkan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengagetkan Allah. Allah tahu akan ada COVID. Allah mengizinkan ada COVID. Seperti Allah mengizinkan umat Tuhan ada di dalam pembuangan di Israel. Jadi kita harus berhenti perdebatan kenapa COVID ada, kontroversi, apakah itu buatan manusia, apakah itu 666, atau yang lain, itu tidak penting. Mau dari manapun COVID-nya, yang pasti Tuhan mengizinkan ada. Karena tidak ada yang terjadi tanpa izinnya Allah. Tetapi berita baiknya di tengah penderitaan, di tengah COVID, di tengah masalah adalah Tuhan menyatakan ke saudara, aku ini tahu yang saya rancangkan bagimu. Dan rancanganku, kita catat, bukanlah kecelakaan. Dengan kata lain, penderitaan. Seolah-olah bertolak belakang. Tuhan bilang gak rancang kecelakaan, tetapi kenapa umatnya ada dalam pembuangan? Tuhan berkata dia merancang yang terbaik. Kenapa pendeta mati? Tuhan berkata bukan penderitaan yang dia rancang buat kita. Kenapa orang dipecat dari kerjaan orang percaya? Kalau dipikirkan secara manusiawi, saudara akan bertanya seperti orang lain, di manakah Tuhan ini? Benar enggak sih Tuhan itu melindungi saya? Tetapi orang percaya berbeda. Dia punya pengharapan karena satu alasan, Tuhan punya rencana yang baik buat dirinya. Dia punya keyakinan Tuhan punya rencana yang baik bagi dirinya. Dia punya ketetapan hati bahwa di dalam kondisi apapun semua terjadi karena Tuhan mengizinkan, tetapi di balik itu Tuhan punya rencana yang indah. Saya mau membawa saudara hari ini di awal tahun mulai memandang segala sesuatu dari cara pandangnya Tuhan. Kalau saudara mau pakai cara pandang dunia, saudara akan dengar berita COVID aja di TV, saudara akan mulai gemetar. Iman saudara akan mulai jatuh. Tetapi saudara yang tahu, saudara yang yakin, saudara yang menyadari bahwa Tuhan menyatakan dia punya rencana buat saudara, saudara akan tetap berjaga-jaga. Tetapi saudara akan bergembira karena apa? Ada pengharapan. Pengharapannya di mana? Tuhan berkata,
dia menetapkan masa depan yang penuh harapan. Tapi masa depan yang penuh harapan seperti apa Pak Nikolas? Orang yang mati bagaimana? Bukankah kita mencatat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Jadi kalau orang percaya mati sekalipun, bukankah dia adalah orang yang beruntung? Bukankah dia adalah orang yang berbahagia? Kenapa? Dia matinya di dalam Tuhan, artinya tetap di dalam rencana Allah. Di dalam kekristenan kematian bukan kerugian, bukan akhir dari segalanya, bahkan adalah awal dari kehidupan yang menanti, yaitu kehidupan kekal. Takut mati adalah manusiawi, tetapi ingat baik-baik, kita mencatat kalau engkau takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan nyawa. Tetapi orang yang kehilangan nyawa karena aku, kata Yesus, dia akan menerimanya kembali. Artinya sederhananya begini, tahun 2021 membawa kita kembali memandang dan memikirkan apa tujuan hidup saudara di dunia ini. Apa tujuan saudara hidup hari-hari ini? Apa tujuan Tuhan mempertahankan saudara masih hidup sedangkan saudara mati? Sederhana, karena Tuhan punya rencana buat saudara. Saudara masih ada. Yang sudah mati, Tuhan juga punya rencana buat mereka. Tetapi apakah hari ini saudara punya pengharapan atau tidak? Atau saudara lagi blank? Tidak jelas masa depannya seperti apa. Dihantui ketakutan. Bahkan mungkin ada kekecewaan. Tetapi ingat baik-baik, orang yang dapat kekuatan baru adalah mereka yang punya pengharapan. Pengharapannya dari mana? Pengharapannya karena firman Allah yang menjamin kita. Karena firman Allah yang adalah ya dan amin. Karena firman Tuhan yang adalah kebenaran. Bahkan karena firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan katakan. Maka hari ini jangan ada yang loyo. Jangan ada yang loyo. Saudara kuat karena apa? Saudara punya pengharapan. Dan pengharapan saudara tidak kosong. Kenapa kita catat di Roma 5 ayat 5, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Coba kita lihat. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dengan jelas Alkitab mencatat bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita tidak mungkin mengecewakan. Di dalam Tuhan itu saudara harus punya pengharapan. Dan pengharapan itu karena firman Allah yang dia ucapkan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dengan Tuhan mengirim surat kepada orang buangan di Babel, Tuhan mau menyatakan kepada mereka, saya tidak meninggalkan engkau. Di dalam status sebagai tawanan sekalipun, aku hadir. Di tengah COVID, Tuhan hadir. Di tengah masalah pergumulan, Tuhan hadir. Tetapi masalahnya adalah apakah saudara melihat Tuhan yang adil di tengah masalah? Orang yang melihat Tuhan adil di tengah masalah punya pengharapan.
Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, Alkitab catat. Tuhan tahu dan Tuhan memastikan saudara aman. Ingat baik-baik, Alkitab catat sendiri, terjadilah sesuai imanmu. Apa yang saudara imani? Saudara imani Tuhan melindungi, terjadilah bagimu. Saudara mengimani Tuhan menuntut, terjadilah bagimu. Tetapi kalau saudara mengimani COVID lebih berkuasa, terjadilah juga buat orang yang bikin demikian. Kenapa saudara? Saya percaya COVID berbahaya. Saya sangat percaya itu. Kenapa? Sudah ada bukti. Tetapi apakah COVID harus membuat kita semua tidak mulai lagi percaya kepada janji Tuhan? Apakah karena COVID hari ini kita semua harus hidup seperti orang dunia hidup? Dalam ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, keraguan. Justru berbeda dengan itu. Di tengah COVID, saudara akan dilihat orang dunia kuat karena saudara punya pengharapan, karena saudara mempercayai rancangan Allah, karena saudara tahu Allah bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Di dalam Roma lagi 8. Itu bukan omongan kosong. Kalau kita catat melalui segala sesuatu, artinya melalui juga penderitaan, melalui juga masalah, melalui juga COVID, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin mata kita tidak melihat seperti itu, tetapi hati kita, iman kita harus melihat itu. Karena iman dasarnya adalah firman. Iman dasarnya bukan melihat dengan mata. Percayalah Tuhan walaupun saudara belum melihat. Andalkanlah Tuhan walaupun kelihatan tidak ada jalan. Itulah yang Tuhan minta kepada orang buangan di Babel. Tetaplah di sana tenang. Rancanganku adalah baik buat kamu. Ada nabi-nabi palsu yang datang bilang, oh enggak, sebentar kamu akan pulang ke Yerusalem. Tuhan bicara ke saya kok, sebentar kami akan pulang. Yeremia berkata kepada mereka, tidak. Kamu masih lama ada di Babel ini, 70 tahun. Di mana buktinya? Coba lihat ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ternyata nabi-nabi palsu berkata kepada umat, gak usah tunduk ke sana, balik ke Yerusalem sebentar, kita udah pulang. Yeremia berkata tidak. Justru di tengah COVID, tenang aja, bangun rumah di sana. Damai sejahtera Tuhan ada dengan engkau. Artinya dengan kata lain, Yeremia berkata kepada orang Israel, kamu mau ada di tanah perjanjian atau kamu mau ada di tanah asing, selama Tuhan ada bersama dengan engkau, kamu aman. Jadi bukan tentang tempatnya.
bukan tentang keadaannya kamu budak atau bebas, tetapi itu tentang Tuhan yang berjanji dan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Bukankah kita lihat di YouTube, di awal COVID ada pendeta yang membuatkan sebulan sudah selesai, Tuhan bilang kepada saya, kita sudah setahun COVID belum selesai juga. Bukankah ada pendeta yang bilang, Tuhan menyuruh begini dalam 6 bulan itu sudah kelar. Faktanya hari ini masih berlangsung kok. Semua datang memberi pesan, Tuhan bilang, Tuhan bilang, Tuhan bilang. Tetapi Yeremia katakan, diam aja di situ. Bahkan Yeremia bilang, berdoa buat tempat di mana kamu berada. Karena disitulah damai sejahtera tempat itu adalah damai sejahteramu juga. Di ayat 7. Dengan kata lain, saudara tak perlu panik, saudara tak perlu takut, saudara tak perlu bimbang, saudara tak perlu khawatir. Tetapi saudara harus tetap memandang janji Allah yang memberi pengharapan. Kenapa janji Allah itu yang akan membuat saudara berdiri teguh? Janji Allah yang akan membuat saudara menyia terang di tengah gelap. Bukan kondisi dan keadaan. Apakah harus jaga-jaga? Wajib. Bahkan saya kembalikan, ulangi dan menyampaikan, saya aja pakai masker sekarang. Kenapa? Nicholas bukan Superman. Tetapi saya perlu menegaskan dan saya menyampaikan selalu, iman saya tidak pernah ada di masker. Walaupun Tuhan menggunakan masker melindungi kita, iman saya tidak pernah ada di hand sanitizer, bukan. Iman saya tetap ada kepada Tuhan yang berjanji mempunyai rencana terbaik bagi saya. Maka sampai hari ini Nicholas kuat. Bukan karena Nicholas punya badan besar, bukan karena Nicholas adalah orang hitam kelihatan sangar, bukan. Nicholas kuat karena satu hal, Nicholas percaya janji Allah dan Nicholas punya pengharapan akan janji itu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Bapa, barulah aku memperhatikan kamu. 70 tahun berbicara, ada batasan waktu, tidak selamanya ada penderitaan. Penderitaan pada akhirnya akan juga berhenti. COVID pada waktunya akan juga stop. Tetapi selama belum stop, saudara harus tetap memandang rencana Allah. Saudara harus tetap memandang dengan cara pandang Allah. Saudara harus tetap mengandalkan Allah. Kenapa? Hanya jaminan Tuhan yang mempertahankan kita. Tidak ada jaminan hari ini, saudara. Tidak ada. Mau minum vitamin sebanyak-banyaknya, banyak yang begitu kena COVID. Mau pakai masker juga berlapis-lapis, ada juga yang kena. Artinya bukan tentang COVID atau tidak, tetapi tentang Tuhan yang menjanji kepada saudara bahwa Dia ada dengan engkau. Sehingga janji ini memberi pengharapan. Janji ini membuat saudara berdiri teguh. Toh kalau sudah waktunya Tuhan memanggil, berarti sudah berakhir. Dan saudara tetap orang yang beruntung di dalam Kristus. Yang penting jangan mati konyol. Yang penting jangan mencobai Tuhan.
Yang penting jangan meremehkan penyakit. Tetapi ingat baik-baik saudara, di tahun ini saudara harus kuat lebih dari sebelumnya. Kalau ada yang sempat drop, kalau ada yang sempat bimbang, kalau ada yang sempat ragu, kalau ada yang sempat trauma atau ketakutan yang berlebih, di tahun ini stop. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan kepada orang percaya. Alkitab yang mencatat, tetapi roh yang perkasa, roh Kristus yang membawa saudara memandang selalu jalan di mana tidak ada jalan, terang di mana tidak ada terang. Pengharapan itu seperti cahaya, pengharapan itu. Pengharapan itu seperti sinar. Maka hari ini saudara, kita ada karena anugerah. Kita hidup hari ini karena Tuhan mengizinkan. Yang sakit ada di sana karena Tuhan mengizinkan. Yang mati karena Tuhan mengizinkan. Tetapi goalnya bukan tentang hidup, mati, sakit atau tidak. Tetapi goalnya adalah tentang iman saudara yang tidak boleh digoncangkan. Iman saudara yang tidak boleh kendor. Kenapa? Ketika tidak ada pengharapan, saudara sudah tidak beriman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi kalau tidak ada harapan, saudara tidak ada guna. Imannya mati berarti. Tetapi kita harus selalu melihat Tuhan di balik masalah. Kita harus selalu melihat Tuhan di tengah pergumulan. Ini yang Tuhan harapkan buat umatnya. Goalnya Tuhan adalah umatnya mulai menyadari kalau kamu sakit, Tuhan tetap baik. Kalau ada yang kena COVID, Tuhan tetap baik. Kalau saudara sehat, Tuhan selalu baik. Jadi bukankah saudara mulai bilang, aduh kalau sakit berarti Tuhan itu jahat. Kalau kena berarti Tuhan gak melindungi lagi. Kalau dipecat berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Apalagi kalau mati, berarti Tuhan itu ada di mana? Bukan. Tuhan selalu ada, akan selalu ada, sampai kapanpun ada. Tetapi mampukah mata saudara melihat Tuhan di dalam keadaan yang seburuk apapun? Mampukah di tengah COVID saudara tetap melihat tangan Tuhan yang memegang saudara? Mampukah di tengah keadaan sakit, penyakit, ekonomi, ketakutan yang menimpa dunia ini, saudara tetap berdiri dan berkata, aku kuat karena Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang tetap percaya kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang tetap memandang wajah Tuhan
akan mendapat kekuatan baru. Orang yang fokusnya adalah Tuhan akan tetap memiliki kekuatan yang diperlukan. Berarti golnya di mana? Golnya itu ada di dalam Tuhan. Golnya di mana? Bergantung kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, mau COVID, mau kematian, mau kehidupan, mau berkat, mau kutuk, mau apapun, golnya adalah tetap memandang Allah, tetap mempercayai Allah, tetap memegang janji Allah, tetap mengharapkan pertolongan Allah. Untuk itulah saudara itu, kekuatan manusia kita hari ini nggak bisa tolong. Otot kita nggak bisa melindungi kita hari ini. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang Maha Baik mengingatkan kepada saudara saya, rancanganku baik bagimu, rancanganku indah bagimu. Ingat baik-baik, indah bagi kita berbeda dengan indah bagi Tuhan. Maka tadi saya bilang di awal, mulai memandang seperti Tuhan memandang. Mulai melihat penderitaan dari cara pandangnya Tuhan. Mulai melihat COVID dari caranya Tuhan melihat COVID. COVID tidak pernah menjadi ancaman buat Tuhan. COVID bahkan diizinkan oleh Tuhan. Tetapi apakah saudara menangkap pesan ini? Yang mau coba kuat karena gaji, yang mau coba kuat karena deposito, yang mau coba kuat karena tubuh kekal, yang mau coba kuat karena banyak hal yang lain, saudara akan tumbang. Karena kekuatan sesungguhnya terdapat di dalam janji Allah itu sendiri. Saya beri contoh untuk tutup. Anak saya ini, saya memperhatikan dia punya itu. Kalau kita janji sesuatu ke dia, janji itu memberi dia semangat. Ketika saya sering bilang dengan mamanya, saya bilang begini, kalau kamu juara, apa akan beri hadiah, kamu mau apa? Janji ini membuat dia berjuang. Janji ini membuat dia berusaha. Janji ini membawa dia untuk coba memberi yang terbaik. Kenapa? Janji ini memberi sebuah pengharapan buat dia. Kalau saya juara, sepatu bola terbaru Bapak akan beri. Kalau saya juara, handphone yang Bapak janjikan akan saya dapat. Artinya apa? Hanya melalui sebuah janji yang orang tua beri, anak punya pengharapan yang membuat dia bangkit dan berharap, membuat dia memberi yang terbaik. Seharusnya kita dengan janji Tuhan yang kita dapatkan itu membawa kita untuk terus menerus dalam hidup sehari-hari memberi yang terbaik. Dan yang terbaik bukan uang, yang terbaik bukan apapun, yang terbaik adalah saudara punya iman kepada Tuhan, saudara bergantung kepada Tuhan, saudara mengharapkan pertolongan Tuhan, saudara tetap memandang Tuhan di tengah kondisi yang ada. Itulah yang terbaik yang saudara bisa pilih hari ini. Karena saya meyakini Tuhan sangat sedih ketika lihat orang beriman ketakutan. Saya sangat yakin Tuhan sedih melihat orang percaya yang bimbang. Saya sangat yakin Tuhan itu sedih melihat orang percaya yang tidak berbeda dengan dunia. Harapan Tuhan adalah melihat saudara di tengah badai nyanyi, ku kan berdiri
di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Jadi kuncinya adalah Yesus. Kenapa saudara bertahan? Karena ada Yesus. Kenapa saudara bertahan? Karena mata saudara melihat Yesus. Kenapa saudara bertahan? Karena saudara tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan karena Yesus kadang-kadang menopang hidupku. Lagu nggak pernah salah. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Selalu bicara, tidak pernah tidak. Itulah iman, itulah pengharapan, itulah kekuatan, itulah yang Tuhan mau buat kita, saudara. Ini pesan singkat yang saya bisa sampaikan, hanya satu poin, gak mau banyak. Apakah ini saudara tangkap? Apakah saudara masih beriman? Apakah saudara masih punya pengharapan? Apakah saudara masih bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah pergumulan-pergumulan yang ada? Disitulah kekuatan yang saudara dapatkan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Catat ini baik-baik. Tuhan tahu yang Dia kerjakan. Tuhan tahu siapa Abu Tata, Cikaka. Tuhan tahu siapa Fahmi. Tuhan tahu apa yang Dia rancang pada Abel. Dan bagi kita semua, tahun ini jangan pakai kekuatan sendiri. Tahun ini jangan mengandalkan apapun di luar Tuhan. Tahun ini saya menganjurkan jangan nonton banyak berita. Jangan selalu baca berita juga yang banyak hoax di media sosial. Ambil banyak waktu baca firman Tuhan di mana janji itu berada. Ambil banyak waktu itu untuk memandang Tuhan melalui ujian penyembahan dan doa. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Dia sehingga di dalam persekutuan saudara dikuatkan. Karena sesungguhnya kekuatan manusia, terlebih orang percaya, adalah pribadi Tuhan sendiri. Saya suka lagu ini. Pagi ini saya muncul ini. Saya suka ini lagu. Lagu pertama kami bukan dengan kekuatan untuk dapat jalani hidup ini. Benar itu. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi apakah kita memahami ketika nyanyi lagu itu bahwa memang kita itu terbatas dan butuh Tuhan yang tidak terbatas? Atau sekedar kita menyanyikan lagunya? Maka muncul kan berdiri di tengah badai. Dari pagi itu muncul di hati saya ini lagu. Ku kan berdiri, itu perkataan iman. Dia gak akan berdiri di tengah atau di atas kemewahan. Dia akan nyanyi, saya akan berdiri di atas harta yang melimpah. Dia nggak bilang saya akan berdiri di atas tubuh yang sehat. Enggak. Tetapi dia katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Caranya gimana di tengah badai berdiri? Dengan kekuatan yang Kau berikan. Dengan kekuatan yang Tuhan beri. Tetapi bagaimana saudara bisa memahami ini kalau saudara tidak melihat janji Tuhan itu?
Kalau saudara tidak memegang janji Tuhan, kalau saudara tidak memandang Tuhan melalui janjinya, lagu akan tetap satu lagu biasa. Kalau saudara tidak bisa menangkap ini, lagu akan tetap lagu. Kalau saudara tidak bisa melihat di balik lagu, di balik kata Yesus yang adalah penolong saudara. Semua itu tentang Dia. Pengharapan itu karena Yesus. Kekuatan dari Yesus. Keselamatan dari Yesus. Pertolongan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya share. Saya mengulangi, orang yang kuat adalah orang yang punya pengharapan. Dan bukan pengharapan di luar Tuhan, pengharapan hanya di dalam Yesus. Hari ini COVID boleh berlangsung, masalah lain boleh ada. Memang dari dulu ada virus kan, di Alkitab kan ada penyakit sampar kan, juga dulu orang mati-mati juga. Maka Salomo berkata tidak ada yang baru, yang ada hari ini pernah ada, yang ada hari ini akan ada lagi. Tetapi di setiap musim yang kita perlukan adalah selalu melihat Yesus. Kenapa? Disitulah kekuatan, disitulah pengharapan, disitulah rahasia. Orang percaya berbeda dengan orang lain. Saya mengakhiri di sini, saya minta tim musik untuk ke depan. Kiranya firman itu menjadi kekuatan bagi orang percaya dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, saya minta kita doakan berdiri di tengah badai, kita nyanyikan dengan iman sambil kita akan mengadakan atau melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Nyanyikan lagu ini dengan iman, saudara. Untuk meresponi firman Allah yang hidup. Ku kan berdiri roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan saudara. Kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus sebagai pengingat akan kasih Tuhan, akan korban Kristus yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan ini adalah kebenaran, ya dan amin. Dan kalau Yesus bisa menyerahkan tubuhnya bagi saudara, Dia adalah Tuhan yang sama yang akan melindungi tubuh saudara dari virus corona, dari sakit penyakit dan segala ancaman yang ada. Apakah saudara percaya akan firman Tuhan? Katakan amin. Marilah kita makan dalam nama Yesus. Marilah angkat anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus telah dicurahkan sebagai korban menggantikan nyawa kita yang seharusnya binasa. Melalui darah Yesus telah terjadi pertukaran. Kita yang seharusnya mati digantikan oleh Dia sehingga kita hidup. Percayakah saudara bahwa dalam kondisi keadaan apapun hari ini, darah Yesus menjadi jaminan, materai dan kepastian yang akan membawa saudara tetap hidup dalam segala kondisi sampai selama-lamanya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Marilah kita naikkan lagu yang sama dengan iman. Kami kuat bukan dengan kekuatan kami. Kami kuat bukan karena atap kami. Kami kuat hanya karena Yesus. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan tergoncangkan, sebab kami adalah milik-Mu, umat-Mu, dan tetap
dan tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan memelihara semua. Kami kuat karena Tuhan menopang kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak. Biar kita yang boleh tenang dalam hati kita dan semakin hari kita boleh semakin hidup berpengharapan dengan Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan, saudara. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih dengan firman-Mu. Kau materaikan setiap kebenaran firman itu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau seperti juga kami akan memberikan persembahan, kuduskan tangan yang akan memberikan persembahan. Dalam persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari sebelah kiri saya sampai di bersama
tetap berjalan hari Jumat jam 7 malam via Skype. Dan juga untuk para pelayan, kami juga mengundang untuk setiap para pelayan yang terlibat di dalam pelayanan minggu depan bisa hadir dalam mengikuti latihan hari Minggu setengah 9 pagi di tempat ini dan akan melayani di setengah 10 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Untuk jadwal nanti saya akan share ke grup. Dan itu saja, Bapak Ibu, ada tambahan lagi? Puji Tuhan, sedikit tambahan. Jadi untuk kesepakatannya, sementara untuk kita tidak ada makan dan minum di dalam gereja. Jadi diharapkan bukannya gereja nggak menyediakan ya, tapi untuk sementara waktu melihat keadaan, jadinya tidak disiapkan minum juga. Jadi diharapkan membawa botol minum masing-masing dari rumah. Jadinya kalau haus minum di botol masing-masing. Dan terus untuk makanan karena sementara ditiadakan, diharapkan untuk sarapan dulu sebelum ke gereja. Mengingat kita kalau selesai gereja kan siang biasanya kita bisa langsung makan. Untuk sementara waktu sampai kita lihat keadaannya stabil, baru kita akan siapin makanan kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Ibu pengumumannya. Dan biar kita boleh menjadi jemaat yang tetap taat pada peraturan dan tetap sehat dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan pulang, kita akan berdoa bersama.
pandemi COVID. Biarlah kehendak-Mu jadi, biarlah rencana-Mu tetap menjadi sesuai kehendak-Mu. Tolonglah yang sakit, berbelas kasihan bagi umat-umat Tuhan di seluruh bumi. Dan dalam kemurahan-Mu Tuhan, bahwa kami melewati segalanya dalam kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Berkati jemaat yang tidak bisa hadir, yang mengikuti ibadah dari rumah melalui live, biarlah berkat yang kami terima juga mereka terima. Dan biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan dengan iman terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Bapa di sorga, yaitu adalah kekuatan yang baru, pengharapan yang pasti, dan kemurahannya dalam penyertaannya yang kekal melalui Roh Kudus yang menjadi bagian saudara dan saya hari ini, besok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena kasih Bapa, korban Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama katakan amin. Amin.